Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan membahas mengenai permata ya. Di updatean sebelumnya, gua sudah sempat membahas soal permata itu sendiri. Tapi kali ini kita bahas secara final mengenai permata ini dan bagaimana dampaknya untuk kalian yang ingin mendapatkan permata secara maksimal. Apa sajakah itu yang ingin dibahas? Mari kita mulai. Jadi kita cukup ke profil dan kita di sini ditampilkan dengan permata ya, updatean yang terbaru. Klik ini dan kita bisa lihat permata yang ada. Dan di sini terdiri dari 6 slot dan dimana setiap permata ini punya fungsinya masing-masing. Dan sebelumnya gue belum sempat bahas yang Heimdall. Jadi Heimdall ini dia lebih fokus ke garrison ya, sedangkan si Odin ini dia fokus ke rally. Jadi sebenarnya slot 5 dan 6 itu fokusnya ke garrison atau rally, yang dimana itu lebih cocok untuk kalian yang ingin jadi leader, dan otomatis itu bukan sesuatu yang kita F2P inginkan, karena leader itu rata-rata adalah para kraken atau para spender ya, yang notabene-nya memang dua hal ini itu penting. Entah itu garrison itu bisa berarti tower ataupun rally itu sendiri, seperti itu ya. Dan di proses permata ini seperti sebelumnya, untuk lebih jelas kalian bisa cek Upnal ini. Nah, di sini itu gua cuman memperjelas tambahannya saja yang sekiranya lebih singkat dan lebih lugas. Di sini tambahannya adalah ketika kalian ingin mengenchant ya. Ketika kalian ingin mengenchant, otomatis kalian perlu mengurutkan bintang, dan di sini enchant atau peningkatan bintang dari permata itu berdasarkan dari komponennya. Contoh, ketika gua ingin menaikkan permata Pikaman ini untuk sampai ke bintang 3, dia membutuhkan 2 slot. Dalam artian 2 slot ini harus yang sama-sama bintang 2. Berarti untuk ke bintang 3 gue perlu mengorbankan 2 permata dari jenis yang sama dan grade yang sama serta dalam keadaan setara yang sama, jadi sama-sama 2 bintang, dan itu kita butuh 2 untuk sampai ke bintang 3. Dan total biayanya ya tinggal hitung sendiri saja gitu ya. Kalau misalkan ingin diurut kayak gini ya, gue udah bintang 2, maka untuk bintang 3 nya juga sama syaratnya seperti permata di komen tadi. Dan urutannya bintang 1 kalian cukup sesama bintang 1. Bintang 2 ini terdapat 1 slot juga sama. Dari 3 dan 4 kalian butuh 2 slot kayak gini. Dan yang terakhir bintang 5 kalian butuh 3 slot ya. Jadi itu yang bedanya, bisa diurut 1 1 2 2 3 ya. Dan total keseluruhannya bisa kalian hitung sendiri. Yang jelas itu tidak bakalan kurang dari 50 pieces permata tingkat 0. Tingkat 0 itu berarti yang
tanpa ada bintangnya seperti ini. Jadi kalian perlu mengumpulkan permata yang tingkat 0 ini ya paling enggak 50 pieces lah untuk bisa sampai bintang maksimal. Atau mungkin kalian ingin menghitungnya sendiri, ya dipersilahkan seperti itu ya. Lalu di bagian enchant juga kita sebelumnya sempat membahas soal recast ya. Dan di recast ini otomatis kita butuh blade. Oke, butuh blade. Dan komponennya, itemnya atau statnya seperti ini. Statnya itu bisa kita rubah. Dan peluang untuk statnya sendiri itu berpengaruh dari bond ya di sini. Nah, di sini adalah bagaimana kita meningkatkan peluang untuk mendapatkan atribut legendary atau atribut oren ya. Dan atribut legendary itu hanya muncul di permata emas dan di permata epic mentok ya stat epic. Jadi contoh seperti permata archer 2 ini adalah sudah stat terbaiknya di 2 stat ini. Jadi stat itu bisa sama archer attack dan sama-sama archer attack 2 kali. Dan ketika gua ingin merancang, otomatis ini sangat berbahaya ya, karena menghabiskan pedang semakin tinggi. Karena gua nggak mungkin kan mengganti ini karena ini udah stat tertingginya. Otomatis 2 hal ini yang mungkin gua ganti dan biayanya sudah cukup mahal ya, seperti itu. Tapi ini termasuk murah ketimbang kalian ke yang legendary. Di legendary kalian bisa lihat untuk recast setiap saat penambahan 1 kunci itu kelipatannya ya. Kita mulai dari 6 berarti langsung 12, langsung 24, langsung 48, 90 seperti itu. Jika 90 bayangkan itu sangat besar sekali. Dan untuk mendapatkan recast blade itu kalian harus ke toko permata yang dimana kalian menggunakan permata biru ini untuk membelinya. Dan di toko blade ini otomatis atau di toko permata ini yang menjadi prioritas kalian adalah recast blade ini sendiri ya, ketimbang permata yang lain. Jadi kayak permata random 2 ini itu tergantung kebutuhan. Dari saran gua recast blade ini adalah yang paling prioritas kalau ingin beli dengan batu. Baru kedua itu adalah enriching stone, dan sisanya ini sesuai kebutuhan kalian. Tapi semakin tinggi bintang kan kalian tahu sendiri tadi, semakin banyak stone yang dibutuhkan. Jadi daripada menggunakan permata biru ini untuk beli stone lagi, lebih baik kalian sediakan untuk recast saja ya. Jadi mengamankan stat, dan sisanya nanti kita mengorbankan untuk kenaikan tingkatnya itu korbankan permata yang lain, bukan permata yang sudah kita recast untuk mencari stat yang terbaik seperti itu. Di sini kita bisa mendapatkan recast blade ini dengan 2 cara. Selain dari event permata shop ini ya, ada toko permata, kalian bisa membeli recast blade itu selain dari event juga. Kalian bisa membelinya di toko merchant ya, dan di sini harganya 2000 permata dan kuotanya cuma 2. Dan ini menurut gua tidak worth it sekali. Jadi daripada untuk beli ini, lebih baik kalian untuk membeli buff ya. Buff ungu ini itu penting banget, entah yang ini atau buff ungu yang ini ya, ataupun buff ungu yang ini. Jadi sama ya, ini lebih penting daripada cuma ikas seperti itu ya. Terus untuk enchant batunya kita bisa dapat beli juga
dari toko Arena ya. Jadi dari toko Arena kalian beli batu enchant ini untuk permata kalian. Kalau dulu gue menyarankan ke skill ya, XP skill ini, tapi untuk sekarang kalian beli ini saja. Kalau kalian punya koin Arena, silahkan beli Enchant Stone ya, dan stok sebanyak mungkin. Itu, dan alasannya kembali ke peningkatan permatanya. Dan proses peningkatan permatanya pada Enchant Stone itu mirip kayak kita menghonin ya. Jadi dia tinggal kita pilih saja stat mana yang ingin kita tingkatkan, dan itu bakalan kita lihat secara random seperti itu. Dan prosesnya seperti ini, jadi dia bakalan memilih stat tertinggi yang aktif. Jadi jangan khawatir ketika proses enchant ini tidak ada pengurangan. Dan di sini kita bisa menggunakan 10 kali atau 100 kali enchant sekaligus, bebas, dan batunya dibutuhkan cukup sangat banyak. Dan tentu saja enchant ini cukup mahal. Oke? Enggak di request, enggak di enchant, itu dua-duanya ada hal yang mahal. Dan dari sini, dari proses penumbalan untuk meningkatkan tingkatan permata, kalian bisa lihat ya, stat basic ya itu adalah bawaan, dan itu random. Stat random ini atau atribut yang ini itu bisa kita ganti dengan recast, tapi menghabiskan banyak sekali recast. Jadi prioritas gua adalah kalian pilih yang basic atributnya bagus ketimbang yang random atributnya, karena random atributnya itu bisa kalian perbaiki dengan sendirinya, apalagi untuk bintang 5 nanti ya. Daripada kalian nanti bingung-bingung kalian berinvestasinya bagaimana, saran gue adalah pilih basic atribut yang bagus dan sisanya nanti ditumbalkan. Nggak peduli atribut randomnya nanti mungkin bagus ya, contoh seperti yang ini gitu, daripada yang pertama stat randomnya mungkin lebih bagus yang ini ya, karena ada stat muda sedangkan ini nggak ada. Tapi kita lihat dari stat basicnya, stat basicnya ini lebih baik ya, karena ini peningkatan defense, sedangkan yang di sebelahnya itu adalah peningkatan porter dan recommend. Ini jelek. Jadi setelah gua menikmati orang-orang, stat atribut itu lebih penting daripada randomnya. Ketika kalian menemukan stat atribut yang cocok, kalian boleh merequest sesuka hati kalian, mendapatkan stat atribut yang baik. Jadi nanti kalian dapat permata yang lain yang random itu ya, kalian tumbalkan saja. Intinya ketika kalian sudah mendapatkan basic yang bagus, ya udah pertahankan seperti itu. Sama seperti gua yang lain di sini. Di sini gua mementingkan stat basic dulu, tapi dari yang lain, stat atribut yang lain juga sudah cukup bagus ya. Tinggal paling 1, 2, 3 ini diganti, kecuali skill ya, skill itu beda. Di sini juga sama, ketika gue proses untuk meningkatkan ini ke bintang 2, gue juga memilih mana yang atribut basicnya lebih baik. Dan atribut basic ini cukup baik karena dia meningkatkan kecepatan dan defense. Seperti yang kita tahu, kecepatan itu penting apalagi untuk kalian yang free to play, yang notabene gameplay kalian adalah maju dan mundur. Seperti itu ya. Ini adalah teori dasar secara singkat mengenai permata. Dan untuk pembandingannya, biar kalian bisa lebih jelas lagi untuk berinvestasi, kita ke main yang permatanya sudah maksimal ya.
kita ke 350, yang dimana 350 ini rajanya sudah maksimal di start permatanya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat anggotanya, dan ini dia rajanya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, permatanya sudah maksimal. Dan untuk basic atribut yang mengenai defense, attack, dan HP itu seperti ini. Jadi attack dan defense maksimal itu bintang 5 adalah 4%. Dan dari semuanya atributnya kalian bisa lihat atributnya juga sudah bagus, antara ungu atau emas, utuh atau emas, dan otomatis dia jelas sudah menghabiskan banyak sekali blade recast ataupun enchant ya, seperti itu. Dan di bagian bond, untuk peluang munculnya atribut emas dia sudah dimaksimalkan juga, yaitu 2%. Oke, jadi ini adalah sudah versi maksimalnya. Dan stat atributnya juga bisa diubah-ubah jika dia ingin full emas ya, seperti ini. Ketika dia pengen full emas, dia juga bisa. Dan perbedaan atribut emas dengan atribut juga cukup besar. Kalian bisa lihat di sini blade damage itu kalau epic dia 7, maksimal 8% kemungkinan. Tapi kalau misalkan blade damage untuk yang stat emas itu hampir bisa 2 kali lipatnya ya, seperti itu. Walaupun tidak 2 kali lipat, tapi perbedaan 1% 2% itu sangat tinggi. Oke, seperti itu. Dan di over skill keseluruhan kalian bisa lihat ini dia mendapatkan 2 skill bonus spesial skill dari permatanya, dan spesial skillnya ini cukup bagus, bukan cukup bagus lagi, yang epic aja sudah bagus, apalagi kalau dia dapat yang emas itu pasti lebih bagus lagi. Dan atribut-atribut yang lain juga keren nih. Di sini atribut attack archernya dia bisa ada penambahan sampai 25%. Itu udah sama seperti Mon ya, yang di AP 2500 atau 2600. Kalian bisa bayangkan sendiri saja ya, ketika kalian sudah memiliki permata yang bagus, maka ubahnya itu bisa sebanding dengan kalian memiliki Mon. Kalau Mon itu hanya untuk satu hero tertentu, equipment juga untuk hero tertentu, tapi permata ini untuk keseluruhan. Oke, jadi untuk kalian yang free to play, silahkan kalian atur sendiri planningnya bagaimana untuk bisa sampai bintang 5, dan jelas itu sangat mahal sekali. Dan mengenai stat ya, stat yang special skill ini enggak hanya muncul di permata emas. Jadi selain permata emas itu enggak ada. Proses munculnya seperti apa? Proses munculnya itu seperti ini. Jadi kalau di permata emas, ketika kita enchant ya, di sini ada peluang muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah peluang muncul untuk para skill yang ada ya, dari yang emas atau yang epic. Peluangnya munculnya dari sini, dan itu udah jelas sangat-sangat luar biasa. Jadi tinggal pilih aja kalian ingin permata apa, dan ini adalah peluang-peluang skill yang munculnya. Jelas itu keren banget dan sangat besar. Oke, jadi untuk kalian bisa di planning lagi bagaimana. Apakah kalian yakin untuk membuat permata sampai bintang 5? Cuman saran gua tadi, kalian fokuslah ke bagian basic attack. Jadi basic atributnya dulu. Ketika kalian sudah yakin dengan basic atributnya itu dan tidak ingin berubah lagi, kalian baru boleh untuk recast ya. Yang dimana gunanya recast itu adalah mencari atribut bagus yang random tadi itu. Tapi kalau misalkan yang
basic itu nggak bisa dirubah. Makanya ketika kalian sudah menemukan yang bagus, sudah, berarti itu yang kalian pertahankan. Yang lainnya nanti itu jadi tumbanya saja, seperti itu. Jadi kalau basic ya gue seperti ini aja, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Kalau nanti yang permata untuk archer ternyata gue bisa dapat yang emas sampai bintang 3, ya jelas gue milih yang emas ketimbang yang epic. Cuman untuk saat ini yang epic ini lebih baik karena pertama lebih mudah untuk sampai bintang full maksimal ya, bintang 4 nya, dan startnya bisa gua munculkan semua gitu. Dan kondisinya bagaimana nanti ya kita lihat aja. Jadi start yang terbaik itu yang kita gunakan. Oke, itu aja yang bisa gue bagi untuk kalian. Kurang lebihnya bisa tinggalkan komen ketika kalian memiliki masukan yang lain. Tapi gua anggap selama nggak ada peningkatan atau update tertentu, ini adalah sudah yang final mengenai permata. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam fighting dan